Pada part sebelumnya, Rachel menyamar sebagai ibu Sean dan mendatangi ibu angkat Sean, meminta ibu angkat Sean untuk menjauhi Sean. Tapi sayangnya, ibu angkat Sean menolaknya. Dia berkata bahwa saat ini Sean membutuhkan orang tua yang bisa mengawasinya. Dia tidak boleh sampai seperti Hyunho anaknya, dan jika ibunya sibuk, maka dia akan membantu mengawasinya. Mendengar hal itu, Rachel menjadi sangat marah berteriak berkata, "Dasar wanita tua, kau pikir siapa dirimu sampai ingin mengawasi anak itu?" Menjawab hal itu, ibu angkat Sean menundukkan kepalanya, meminta maaf dan berkata, "Bagaimanapun, aku tidak bisa memenuhi permintaan Anda." Mendengar hal itu, membuat Rachel menjadi sangat marah, mengeratkan giginya hanya terdiam, mengepalkan tangannya yang gemetar. Lalu saat sudah meninggalkan ibu angkat Sean, dia menelpon direktur berkata, "Usaha pertama gagal direktur. Wanita tua itu menunjukkan tekad yang lebih kuat dari dugaanku." Merespon hal itu, direktur mengangkat kacamatanya berkata, "Kalau begitu, tidak ada pilihan lain. Padahal aku ingin menyelesaikan hal ini setenang mungkin." Lalu dia berkata, "Lakukan cara kedua." Mendengar hal itu, membuat Rachel tersenyum tipis, lalu mengiyakan. Setelah mengiyakan, dia merobek bajunya dan berkata, "Akan kulaksanakan cara kedua untuk mendapatkan kembali anak baik dari orang tuanya. Setelah kematian orang tuanya, kepemilikan anak akan kembali kepada Dead Mansion." Dia merobek pakaiannya, lalu memasang ekspresi yang sangat jahat. Dia berkata, "Aku akan segera mengurus wanita tua itu." Lalu di tempat lain, di pasar swalayan, ibu angkat Sean sedang berbelanja dan Rachel mengikutinya. Rachel memegang detonator di tangannya, tapi hanya terdiam. Lalu sembari melihat ke arah ibu angkat Sean, dia bergumam, "Kau pikir siapa dirimu hingga kau berani mengambil Sean?" Dia menekan detonator itu. Juga dia sudah menanamkan bom di dalam bangunan itu, membuat bom itu meledak sangat kuat, mengejutkan semua orang yang ada di dalam bangunan itu, berteriak, bertanya-tanya apa yang terjadi. Karena ledakan itu, ibu Sean juga terlihat sangat terkejut. Lalu Rachel menodongkan senjatanya ke arah ibu Sean. Dia berkata, "Kau tidak akan pernah bisa menjadi orang tua Sean. Aku tidak akan mengizinkannya." Lalu dia menembakkan senjatanya, tapi untungnya Sean dengan cepat datang, menghalangi tembakan itu dengan panci di tangannya. Dan karena hal itu, Sean menjadi sangat marah. Tatapannya menjadi sangat tajam, melihat ke arah Rachel. Melihat Sean yang datang, Rachel tersenyum, memanggil nama Sean. Lalu sembari melihat panci di tangannya, Sean berkata, "Aku tak mengira ini berhasil. Aku hanya melihatnya dalam game sebelumnya." Lalu Sean berjalan maju sembari membuang panci itu berkata, "Aku tahu kau akan melakukan hal seperti ini. Tapi bom dan pistol, bukankah itu berlebihan?" Menjawab itu, Rachel berkata, "Jangan mengganggu Sean." Lagi-lagi Rachel mengarahkan senjatanya ke arah ibu angkat Sean. Dia berkata, "Aku akan membebaskanmu dari wanita tua itu." Melihat hal itu membuat Sean menjadi terkejut khawatir. Lalu melompat berkata, "Itu tidak akan terjadi." Dia mendorong rak untuk menimpa Rachel. Dan karena hal itu, Rachel menggagalkan tembakannya dan cepat berlari menjauh. Dia hanya bisa menggerutu. Lalu Sean berkata, "Prinsip ketiga." Dia menendang senjata yang dipegang oleh Rachel, mengejutkan Rachel, membuat senjatanya terpental. Lalu Sean bertanya, "Apakah kau masih tahu maksudku?" Mendengar itu, Rachel menggerutu dan berkata, "Padahal aku ingin mengambilmu dengan utuh." Dia menarik pisau dari punggungnya, lalu menusukkan senjatanya ke arah Sean. Dan karena hal itu, cairan merah yang banyak menetes di antara mereka. Sean bertanya, "Benarkah?" Sean terlihat sangat serius. Memegang kaleng saus tomat di tangannya, dia berkata, "Kalau begitu,
Aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Ternyata cairan merah sebelumnya adalah saus tomat dari kaleng yang dipegangnya. Setelah itu, Sean memutar kaleng yang dipegangnya, membuat Rachel terpaksa melepaskan senjatanya. Dan setelah melakukan hal itu, Sean melesat maju, mencoba menyerang Rachel dengan lututnya. Tapi sayangnya, Rachel masih bisa menghindar. Sembari menghindar, Rachel bertanya, "Kau pikir kau bisa mengalahkanku? Bukankah sudah kuajari?" Sembari mengatakan hal itu, Rachel menendang kaki Sean, membuat Sean terjatuh ke rak. Lalu Rachel melanjutkan, "Pertarungan harus menjadi alat untuk mencapai tujuan. Anggap ini sebagai ajaran tambahan." Sean terlihat sangat kesakitan, mengeratkan giginya, menutup sebelah matanya, sedangkan Rachel berdiri di atasnya, menatap Sean dengan tajam. Dia bertanya, "Jadi, apa tujuan dari pertarungan ini?" Sedangkan di tempat lain, di mana ibu angkat Sean berada, dia terlihat basah kuyup, menutupi kepalanya dengan tangan. Dia bertanya, "Apa yang terjadi?" Tapi tiba-tiba, seorang anak terdengar menangis di belakangnya. Mendengar hal itu, ibu Sean menoleh dengan cepat. Anak itu menangis memanggil-manggil ibunya, bertanya-tanya di mana ibunya. Dan karena hal itu, ibu angkat Sean mendekatinya dan bertanya, "Apakah kau terluka?" Tapi anak itu semakin menangis, lalu berkata, "Aku tidak bisa menemukan ibuku." Dia menoleh dan melanjutkan, "Aku tidak tahu di mana ibuku, tolong aku." Tapi sembari mengatakan hal itu, dia menyembunyikan pisau di belakangnya, kembali ke tempat Sean berada. Dia bergumam bertanya, "Tujuan katamu." Tapi tiba-tiba, sesuatu melesat ke arahnya. Itu adalah Rachel. Dia menusukkan senjatanya ke arah Sean. Untungnya Sean masih bisa menghindari serangan itu, lalu terpaksa melompat mundur. Melihat hal itu, Rachel tidak hanya diam, dia langsung memutar tubuhnya ke arah Sean, lalu melesat dan menyerang Sean sekali lagi. Untungnya Sean masih bisa menghindar, lalu sembari menangkap tangan Rachel, dia bertanya, "Untuk operasi." Mendengar hal itu, Rachel membenarkan, lalu tersenyum berkata, "Ini adalah operasi untuk membebaskanmu." Lalu Sean terlihat terkejut akan sesuatu. Ternyata Rachel melemparkan senjatanya ke tangan satunya, lalu berkata, "Setelah ini, kau tidak akan berani melihatku seperti sebelumnya." Setelah memindahkan senjatanya ke tangan kiri, Rachel menebas Sean, menggores pipi Sean. Dan karena hal itu, Sean terpaksa melompat menjauh, lalu mengambil kaleng-kaleng makanan. Dia berkata, "Seperti yang diduga, kau hebat dalam menggunakan senjata untuk bertarung." Lalu Sean melemparkan kaleng-kaleng makanan itu ke arah Rachel dan menangkis kaleng-kaleng itu. Rachel tersenyum. Dia berkata, "Singkirkan wanita tua itu, dan kau akan dibawa kembali ke Dead Mansion. Lagi pula, kau adalah barang dari Dead Mansion kami." Mendengar hal itu, Sean terlihat terdiam, lalu bertanya, "Barang katamu?" Rachel masih terus berlari, mengejar Sean. Dia berkata, "Mari kita pulang ke rumah bersama-sama Sean." Dan Sean melemparkan sekarung tepung ke arah Rachel yang berlari ke arahnya. Dan melihat itu, Rachel menebas karung tepung itu, menaburkan tepung-tepung itu, membuat pandangannya tertutup dan membuatnya terpaksa berhenti, menutup hidung dan mulutnya. Dia bertanya, "Si Alan, dia menggunakan tepung." Tapi tiba-tiba, saat dia mengatakan hal itu, sesuatu melesat ke arahnya. Itu adalah gunting yang dilesatkan oleh Sean, mencoba menyerang ke arah Rachel, menggores pipi Rachel, dan memotong rambut indahnya, membuat Rachel terkejut, tapi masih bisa menghindar. Melihat Rachel yang terus menghindar, Sean terus menyerang dengan gunting yang ada di tangannya. Tapi sayangnya, Rachel masih bisa terus menghindar. Dia menunduk menghindari tebasan Sean, lalu tersenyum berteriak berkata, "Baiklah, Sean, itu Sean yang aku kenal." Lagi-lagi dia mengangkat senjatanya, mencoba menebaskan ke arah Sean. Tapi untungnya,
Shan dapat menangkis serangan itu dengan gunting yang ada di tangannya, dan karena hal itu, senjata Rachel menyangkut di gunting milik Shan, membuat Rachel hanya terdiam terkejut, lalu bergumam, "Jadi, ini bukan mimpi." Tapi tiba-tiba Shan bertanya, "Kau bilang aku barang." Shan melesat, memeluk Rachel, membuat Rachel terkejut. Lalu Shan mengangkat Rachel dan membanting Rachel ke arah troli, memasukkan Rachel ke dalam troli. Karena hal itu, Rachel menggerutu melihat ke arah Shan. Lalu Shan bertanya, "Memangnya kenapa? Kenapa kau ingin aku pulang ke rumah keluarga yang memanggil keluarga mereka sendiri dengan sebutan barang?" Shan menatap ke arah Rachel dengan tatapan merendahkan, lalu menendang troli di mana Rachel berada. Shan berkata, "Kalau begitu, jika aku adalah barang." Troli yang ditendang oleh Shan melesat ke troli yang lainnya, membuat Rachel terkurung. Lalu Shan mengunci troli itu, dan sembari berjalan menjauh, Shan bertanya, "Kau juga barang kan?" Mendengar dan menyadari apa yang baru terjadi, Rachel hanya bisa berteriak memanggil nama Shan. Rachel terkurung dan berulang-ulang memanggil nama Shan. Di tempat lain, di mana ibu Shan berada, anak kecil yang akan ditolongnya memegang senjata di tangannya. Ibu Shan berkata, "Astaga, nak, apa kau baik-baik saja?" Lalu ibu Shan melirik ke kanan dan ke kiri, bertanya-tanya, "Kenapa kamu tidak bersama ibumu?" Dan saat ibu Shan mengalihkan pandangannya, anak kecil itu mengangkat senjatanya, mencoba menusuk ke arah ibu Shan. Tapi untungnya, Shan tiba-tiba datang, berlari memanggil ibunya, lalu bertanya, "Apakah ibu baik-baik saja?" Melihat Shan datang, ibunya terkejut menyebut nama Shan, lalu bertanya, "Bukankah sekarang kau harusnya di sekolah? Astaga, pakaianmu kenapa? Apa kau terluka?" Sedangkan anak kecil itu yang melihat Shan datang hanya bisa bergumam, "Wajah itu. Aku yakin dia adalah legenda dari Dead Mansion, Shan." Shan terlihat sangat khawatir melihat ke arah ibu angkatnya, sedangkan anak kecil itu lagi-lagi bergumam bertanya, "Shan ada di sini. Apakah itu berarti Rachel kalah darinya?" Lalu melihat ke arah anak kecil itu, Shan bertanya, "Siapa anak ini?" Menjawab hal itu, ibunya berkata, "Aku rasa dia tersesat. Kita mungkin harus membawanya keluar sekarang." Mendengar hal itu, Shan mendekati anak itu dan bertanya, "Nak, apa kau tahu nomor orang tuamu?" Mendengar hal itu, anak itu terkejut bertanya, "Nomor?" Lalu terbata-bata berkata, Aku tidak tahu." Dan dia bergumam, "Shan adalah variabel besar untukku. Untuk sekarang, aku akan mengincar yang berikutnya." Lalu tiba-tiba, anak itu berlari ke arah ibu Shan, memanggil ibu Shan nyonya. Dia berkata, "Tolong bantu aku mencari ibuku." Lalu dia bergumam, "Mari kita gunakan perasaan keibuan dan mendekati targetnya lagi." Tapi tiba-tiba, Shan memegang pundak anak itu, membuat anak itu berhenti. Shan tiba-tiba mengangkatnya, membuat anak itu terkejut. Shan tersenyum berkata, "Hei, berhentilah menangis dan merengek seperti ini." Lalu Shan berbisik bertanya, "Pernahkah kau belajar bahwa terlalu menonjol akan membuat orang lain membencimu?" Mendengar hal itu, anak itu hanya bisa terdiam membelalakkan matanya. Lalu Shan membentuk tangannya seperti pistol, menempelkan tangannya ke belakang leher anak itu, membuat anak itu terdiam bertanya-tanya dalam kepalanya, "Apa ini?" Lalu Shan berkata, "Jadi berhenti sekarang. Aku rasa aku harus langsung bicara dengan direkturmu." Lalu Shan bertanya, "Apakah kau punya sambungan langsung untuk menghubunginya?" "Aku sudah lama kehilangan milikku." Menjawab itu, anak itu berkata, "Hyung, aku tidak mengerti apa yang Hyung bicarakan." Mendengar itu, Shan langsung memukul punuk anak itu,
membuat anak itu pingsan, menjatuhkan pisau yang ada di tangannya. Mendengar suara sesuatu yang jatuh, ibu angkat Sean menoleh ke arahnya dan bertanya, "Suara apa itu?" Mendengar itu, Sean dengan sigap menginjak pisau yang jatuh, lalu berkata, "Aku tidak tahu. Aku tidak mendengar apapun." Lalu ibu Sean melihat ke arah si anak kecil. Dia bertanya, "Astaga, apa anak itu tertidur?" Menjawab itu, Sean membenarkan dan berkata, "Mungkin dia benar-benar kelelahan." Ibu Sean bertanya, "Tapi di mana ibu anak itu?" Sedangkan di luar Toserba, pemadam kebakaran sudah tiba menyelamatkan warga-warga. Sean berkata, "Oh, anak ini punya telepon. Aku akan menghubungi ibunya." Lalu kita dipindahkan ke tempat lain, di mana Dead Mansion berada. Di dalam Dead Mansion, direktur baru saja bangun, terganggu oleh suara telepon yang terus berbunyi. Dia berkata, "Si Alan, siapa yang menelpon pagi-pagi buta begini?" Dan karena telepon terus berbunyi, dia terpaksa bangun dan mengambil jubahnya. Sembari berjalan, dia berkata, "Sudah kubilang pada mereka untuk tidak menghubungiku lewat sambungan langsung." Dan saat dia mengangkat telepon itu, dia berkata, "Hei, lebih baik ini berita bagus yang kau sampaikan." Tapi tiba-tiba suara terdengar berkata, "Hello, direktur." Mendengar suara itu, direktur tersenyum membuka matanya dengan lebar berkata, "Suara ini, Sean. Apakah ini kau?" Mendengar hal itu, Sean hanya terdiam. Lalu direktur berkata, "Tapi menghubungiku lewat cara ini artinya." Tapi sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Sean berkata, "Kau benar-benar memberiku hadiah yang luar biasa, direktur. Aku rasa kau berpikir kau bisa menangkapku dengan Rachel dan seorang anak kecil." Mendengar hal itu, direktur bertanya, "Apakah Eugene dan Rachel mati?" Menjawab hal itu, Sean berkata, "Apa-apaan reaksimu? Itu melukai harga diriku. Tidak peduli berapa banyak orang yang kau kirimkan, hasilnya akan tetap sama. Jangan ragu untuk datang dan menemuiku." Merespon itu, direktur berkata, "Kukira kau kabur, tapi sekarang kau berkata akan menghadapi kami, Dead Mansion, secara langsung." Merespon itu, Sean bertanya, "Kabur? Itu tidak mungkin. Jika ada ancaman terhadap keselamatan pribadi orang tua, kita harus menangani situasinya berdasarkan prinsip ketiga. Aku menganggap Dead Mansion milikmu sebagai ancaman dan akan menangkalnya." Mendengar hal itu, direktur tiba-tiba terjatuh berlutut, lalu tersenyum sangat lebar berkata, "Ah, dewa, seperti yang diduga. Hadiah dari dewa lebih murni dan lebih indah dari apapun." Dia terlihat sangat bahagia, lalu berteriak bertanya, "Bagaimana kau bisa begitu setia pada ketiga prinsip itu?" Lalu dia berkata, "Bagus, Sean. Kalau begitu, mari kita lakukan ini. Kembalikan Eugene. Dengan begitu, aku tidak akan menyentuh wanita tua itu." Merespon itu, Sean berkata, "Kalau begitu, beritahu Bibi Rachel untuk datang dalam 1 jam." Mendengar itu, direktur meletakkan telepon di jidatnya, tersenyum tapi hanya terdiam. Lalu dia berkata, "Ah, Sean, betapa polosnya dirimu. Aku harap aku bisa melihatmu secepatnya." Dan di tempat Sean berada, dia menyentuh kepala Eugene, membuat Eugene terbangun. Sean berkata, "Hei nak, bangunlah, dasar bocah nakal." Mendengar hal itu, Eugene dengan sontak berdiri, lalu merogoh kantung di belakangnya. Melihat hal itu, Sean dengan santai berkata, "Jika kau mencari senjatamu, aku meninggalkannya di Toserba. Jadi jangan repot-repot. Makan saja itu." Sean menyiapkan makanan, lalu bertanya, "Bukankah kau belum memakan apapun?" Melihat makanan itu, Eugene bertanya, "Memangnya siapa
yang mau memakan makanan ini. Tapi beberapa waktu kemudian, dia menghabiskan makanannya. Terlihat banyak bekas makanan di antara mulutnya. Dan setelah itu, Sean dan Eugene berjalan pergi bersama. Sean tersenyum tipis bertanya, "Tapi, bukankah rasanya sangat enak?" Menjawab hal itu, Eugene memejamkan matanya berkata, "Tidak. Itu biasa saja." Lalu menggoda Eugene. Sembari mengingat Eugene saat melahap makanan dengan cepat, Sean berkata, "Hah? Benarkah? Tapi kau benar-benar memakannya dengan lahap." Mendengar hal itu, Eugene hanya terdiam. Lalu tiba-tiba, Sean menoleh ke atas anak tangga dan berkata, "Ah, itu dia." Seseorang berdiri menunggu mereka di atas anak tangga. Itu adalah Rachel. Rachel berdiri terlihat sangat marah, mengepalkan tangannya, tapi hanya terdiam. Lalu dengan tatapan yang tajam, dia berkata, "Eugene, kemarilah." Mendengar hal itu, Eugene mengiyakan, lalu berjalan menaiki anak tangga, menuju ke arah Rachel. Melihat hal itu, Sean mengulurkan sekantung makanan yang ada di tangannya berkata, "Bawa ini denganmu, kau harus makan dengan benar." Eugene tersenyum, mengulurkan makanan itu. Melihat hal itu, Rachel berkata, "Kau santai sekali, Sean. Aku masih belum menyerah padamu." Lalu sembari menggandeng Eugene berjalan pergi, Rachel berkata, "Kita akan segera ketemu lagi." Merespon hal itu, Sean berkata, "Astaga, biarkan dia memakan ini." Lalu Sean memutar tubuhnya. Rachel berkata, "Jika kau bisa menghabisi wanita tua itu, Eugene, semuanya akan berjalan lebih mudah." Merespon hal itu, Eugene hanya bisa menundukkan kepalanya dan meminta maaf. Lalu Rachel berkata, "Untuk sekarang, kau diberhentikan." Mendengar hal itu, Sean berhenti berjalan, tapi hanya terdiam. Lalu sembari menatap ke arah Eugene, Rachel berkata, "Inilah kenapa bocah nakal tidak berguna sepertimu harusnya diberhentikan sejak lama." Mendengar hal itu, Eugene menjadi sangat terkejut, membuka matanya dengan lebar tapi hanya terdiam, terlihat ketakutan. Lalu dengan tubuh gemetar dia meminta maaf. Dan di belakang mereka, ternyata Sean kembali. Dia memanggil Eugene, "Hei nak." Lalu sekali lagi mengulurkan makanan yang ada di tangannya berkata, "Aku benar-benar bertanya padamu untuk yang terakhir kalinya, apakah tteokbokkinya enak?" Mendengar hal itu, Eugene melirik ke arah Sean. Lalu sembari meneteskan air mata, dia berkata, "Rasanya." Air matanya semakin banyak. Dia melanjutkan, "Rasanya sangat enak." Merespon hal itu, Sean tersenyum bertanya, "Iya kan? Tteokbokki dari Hyunho benar-benar enak." Lalu dia berkata, "Kalau begitu, mari kita ke sana lagi, ke bar makanan ringan Hyunho."